Selamat malam. Duduklah mendekat ke api. Pejamkan mata sejenak sambil mendengarkan suara rintik hujan dan biarkan telingamu menangkap sebuah kisah yang diwariskan oleh penduduk desa secara turun-temurun. Ini adalah kisah tentang Kampung Bayang, tentang sebuah perjalanan bus, sebuah gasing kayu, dan seutas tali merah yang disebut rantai darah. Tenangkan jiwamu, karena setiap nama yang dipanggil akan menarik sepotong ingatan, dan ada ingatan-ingatan tertentu yang selamanya tidak boleh dilupakan. Bus penumpang tua itu bergoyang di atas jalan tanah yang basah. Lampu depannya bagaikan dua mata lelah yang menembus tirai hujan. Di dalam bus, nyanyian festival baru saja padam, menyisakan suara napas yang teratur dan bunyi kresek plastik dari bungkusan hadiah. Di barisan tengah, Siti memeluk erat tas kainnya. Matanya menatap keluar seolah ingin menggenggam setiap kepingan pemandangan yang lewat. Di balik kemudi, Pak Rahmat memegang setir dengan kuat, bibirnya terkatup rapat, layaknya orang yang sudah terbiasa dengan jalanan yang berkelok-kelok. Adi, pemuda yang murah senyum, bercerita untuk sedikit mengusir sadis. Seorang ibu tertidur sambil memeluk anaknya, beberapa pria tampak kelelahan, dan ada penumpang-penumpang asing yang tak seorang pun tahu namanya. Masing-masing membawa sepenggal kehidupan, sebuah rahasia, dan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Mereka berbelok ke jalan pintas melewati Kampung Bayang, tempat yang selalu dipesankan oleh orang tua kepada anak cucu untuk dihindari saat malam hari. Hutan di sana lebat, pepohonan kuno tumbuh berdesakan, dan suara-suara aneh seringkali bergema seperti bisikan para roh. Sopir berkata jalan pintas akan mempersingkat waktu. Hujan turun deras, semua orang ingin cepat sampai. Saat bus melaju melewati sebuah pohon beringin tua, angin kencang merontokkan dedaunan bagaikan hujan emas. Pohon beringin itu berdiri di pinggir jalan bagaikan penjaga, akarnya menjulur seperti jari-jari yang mencengkeram tanah. Tiba-tiba seorang penjual permen keliling muncul di pinggir jalan. Ia kecil, berbaju rombeng, dengan keranjang permen berbungkus kertas minyak tergantung di lengannya. Tak ada yang ingat bagaimana ia bisa naik ke bus. Yang mereka tahu, ia sudah duduk di barisan belakang, diam dengan mata sedingin batu yang mengamati setiap wajah, seakan sedang memeriksa sebuah daftar yang tak kasat mata. Ia memberikan sebutir permen kepada anak yang sedang tidur, tersenyum tipis, lalu berdiri saat bus perlahan melewati tikungan. Sebelum turun, ia membisikkan sebuah kalimat yang kelak akan bergema di kepala para penyintas, bagaikan sebuah peringatan. Tidak semua yang selamat diizinkan untuk hidup. Kalimat itu jatuh ke udara yang lembab, lingan namun dalam, bagaikan tusukan jarum pada kain tipis takdir. Orang-orang di dalam bus tidak terlalu memperhatikan. Mereka mengira itu hanyalah racauan orang asing. Namun di dalam hati Siti, kalimat itu bagaikan benih asing yang jatuh, menunggu saatnya untuk bersemi. Bus melaju melewati tikungan. Sebuah lengkingan membelah angin, bukan suara mesin, melainkan seperti suara logam yang terkoyak. Roda bus tergelincir dari jalan, bus itu tergelincir, terbalik, lalu terperosok ke dalam parit di pinggir jalan. Teriakan, suara kaca pecah, bau bensin yang terbakar, dan lumpur basah bercampur jadi satu. Saat Siti tersadar, ia mendapati dirinya terbaring di tengah lumpur. Tangannya berlumuran darah orang lain, rambutnya kusut masai. Di depannya terdapat tubuh-tubuh yang tergeletak berserakan seperti boneka yang dibuang. Beberapa telah membisu selamanya, beberapa masih bernapas namun tanpa jiwa, beberapa merintih dalam igauan. Penduduk desa terlihat berlari keluar untuk menyelamatkan. Mereka menarik para penyintas ke tepi, menyelimuti mereka, memberi air serta memanggil dukun dan kiai. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Siti melihat bayangan penjual permen keliling itu berdiri di pinggir hutan. Bayangannya panjang bagaikan goresan inta di atas latar hujan. Ia tidak tersenyum, matanya bagaikan dua lubang dalam yang menembus setiap sanubari. Saat Siti mencoba memanggilnya, ia menghilang ke dalam tirai hujan, seolah tidak pernah ada.
Keesokan harinya, yang tewas dibungkus tikar diletakkan sementara di balai desa. Para penyintas duduk terdiam, mata mereka cekung dalam, mendengarkan suara hujan bagaikan detak jantung yang masih berdenyut lemah dari sebuah desa yang baru saja melewati duka cita. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh mulai menyusup ke dalam kehidupan mereka bagaikan kabut. Seseorang jarinya teriris saat membuka tutup panci, seseorang jatuh dari tangga dan patah pulang, seorang anak mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Di jari-jari yang terluka, di bantal, di ambang pintu, orang-orang menemukan jejak-jejak aneh. Seutas benang merah setipis sutra melilit naku, sepotong kertas pembungkus permen yang berminyak, atau bekas lumpur kering bagaikan jejak pijak staki yang sudah lama mengering. Penduduk desa berbisik-bisik tentang rantai darah, sebuah kutukan yang menghubungkan mereka yang lolos dari maut dengan kematian melalui seutas tali yang tak kasat mata. Siti tidak langsung percaya. Ia adalah orang muda yang percaya pada kemampuannya sendiri, percaya bahwa manusia bisa mengubah nasib. Namun saat ia melihat Adi terbaring meringkuk di tempat tidur, matanya terbuka lebar namun tanpa nyawa, dan di jarinya terdapat seutas benang merah yang melilit, rasa takut menyusup ke dalam hatinya. Dukun menggambar lingkaran dengan abu, meniupkan asap rempah-rempah dan membacakan mantra-mantra kuno. Mereka berkata bahwa pada malam kecelakaan itu, sebuah perjanjian tak kasat mata telah dilanggar. Ketika satu nyawa diambil, nyawa lain harus membayar harganya untuk menjaga keseimbangan. Penjual permen keliling itu, menurut sang dukun, bukanlah manusia biasa. Ia adalah penjaga timbangan antara hidup dan mati, sebuah entitas yang berjalan di antara dua dunia untuk memeriksa daftar siapa saja yang diizinkan untuk hidup. Para penyintas mulai mengingat kembali detail-detail kecil pada malam kecelakaan, tatapan mata penjual permen, bisikannya, cara ia memberikan permen kepada anak kecil itu. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka telah menerima sebuah anugerah tanpa membayar harganya? Apakah ada seseorang yang terlewatkan dalam daftar? Pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan semut yang merayap di kepala, menggerogoti kedamaian. Di desa itu ada nenek putri, seorang pencerita tua yang telah melewati banyak musim hujan. Ia berkata dengan nada tegas, penjaga timbangan tidak mengambil nyawa sembarangan. Ia memberi dan ia mengambil, namun selalu mengikuti aturan. Jika seseorang hidup namun melupakan mereka yang telah tiada, tali itu akan menarik mereka kembali. Ia bercerita tentang ritual kuno, tentang orang-orang yang pernah dipanggil kembali oleh hutan karena mereka melupakan ritual dan tidak memberikan persembahan kepada leluhur. Kata-katanya bagaikan sebuah cermin, memantulkan rasa takut di mata semua orang. Siti mulai terjaga sepanjang malam, memikirkan wajah-wajah yang telah hilang, tentang tawa yang telah padam. Setiap kali ia mengingatnya, ia merasakan hembusan angin dingin lewat, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya dan berbisik, "Ingatlah, ingatlah untuk membayar harganya." Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, namun belum tahu harus mulai dari mana. Malam harinya, ia bermimpi tentang sebuah jalan panjang yang tertutup bekas roda berdarah. Bayang-bayang melintas bagaikan coretan gelap. Di ujung jalan, pohon beringin berdiri diam, dan di bawah pohon itu, sang penjual permen sedang duduk. Kedua tangannya terbuka seolah sedang menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Ia menatap Siti dan berkata, "Ingatlah mereka, ceritakanlah kembali, jangan biarkan terlupakan." Penduduk desa mulai mengadakan pertemuan di sekitar api unggun. Mereka menceritakan kembali kenangan tentang mereka yang telah meninggal, menyajikan nasi di depan altar, menyalahkan kemenyan, dan menyanyikan lagu-lagu lama. Setiap cerita adalah seutas jarum yang menjahit kain waktu, menjaga agar ingatan tidak rontok. Siti berdiri, bercerita tentang Adi, tawanya saat-saat ia membantu orang tua, mimpinya yang belum terwujud. Saat ia bercerita, ia merasa lega, seolah-olah setiap kata yang terucap adalah sebuah batu yang diletakkan di atas tali tak kasat mata, membuatnya tidak terlalu tegang. Namun tali itu masih ada, setipis sutra namun perlahan menjerat kencang. Ada malam-malam di mana gasing kayu pemberian wanita itu berputar terus-menerus. Ada malam-malam di mana suara terkikik geli didengar dari hutan, bagaikan suara yang tidak ingin dilupakan. Penduduk desa memeriksa daftar para penyintas, saling bertanya tentang orang-orang asing yang mereka temui di dalam bus, mencari kepingan-kepingan terpisah dari sebuah cerita yang lebih besar.
Siti pergi dari rumah ke rumah, mendengarkan, mengingat, dan menceritakan kembali. Setiap cerita yang ia kisahkan membuat malam terasa tidak terlalu dingin, namun juga membuatnya semakin lelah, seolah-olah ingatan orang lain menumpuk di dalam dirinya, berat bagaikan batu. Dan pada suatu malam saat angin bertiup kencang, Siti mendengar lengkingan kering dari hutan, bukan suara logam, melainkan seperti tawa dari pemenang. Ia melihat gasing kayu di sakunya, merasakannya bagaikan sebuah kunci. Namun apakah kunci itu bisa membuka pintu manapun, ia belum tahu. Penduduk desa menutup pintu, menyalakan kemenyan dan berdoa. Namun di dalam hati mereka, pertanyaan itu tetap bergema. Apakah ingatan cukup kuat untuk mempertahankan nyawa? Ataukah tali tak kasat mata itu akan menarik mereka kembali, perlahan dan tanpa ampun? Siti duduk di dekat perapian, matanya menatap api, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun terlupakan. Malam masih panjang, dan cerita ini belum akhir, ia baru saja dimulai. Setelah malam-malam bercerita di sekitar api unggun, desa lambat laun menjadi sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan ketenangan, melainkan keheningan dari orang-orang yang berjaga menunggu ketukan di pintu. Luka-luka kecil terus bermunculan, sayatan di pergelangan tangan, memar ungu yang tidak jelas asalnya, seorang pria tersedak saat makan, hingga seorang wanita yang jatuh pingsan dan tak pernah bangun lagi. Setiap kali hal itu terjadi, orang-orang selalu menemukan benang merah melilit kuku korban, secarik kertas pembungkus permen yang berminyak, atau jejak lumpur kering yang mengarah ke hutan. Ketakutan bukan lagi urusan pribadi, ia menyebar seperti bau apak setelah hujan, merayap ke setiap sudut desa. Siti merasakan tekanan itu bagaikan hujan badai yang menderu. Gasing kayu di dalam sakunya terasa berat seperti sebuah rahasia. Setiap malam ia duduk di dekat api, memutar gasing, memanggil nama mereka yang telah tiada, menceritakan kenangan terkecil, tawa mereka, aroma nasi, cara mereka saling menggenggam tangan saat melewati jembatan. Setiap kali gasing berhenti, helaan nafas seperti angin yang melintasi rumpun bambu terdengar, dan bayangan samar lenyap dari kehidupan mereka. Namun ada nama-nama yang saat dipanggil, gasing itu tidak mau berhenti. Pasak kayunya berputar terus seolah ditahan oleh tangan tak kasat mata. Pada malam-malam itu, Siti mendengar bisikan tanpa kata, seperti suara kertas yang robek di dalam kegelapan. Penduduk desa mulai terpecah menjadi dua pihak. Satu sisi percaya bahwa mereka hanya perlu terus bercerita, terus membakar kemenyan, dan menyajikan nasi di altar agar tali itu terlepas. Di sisi lain, mereka yang ragu menganggap ada sesuatu yang lebih dalam, kesalahan yang belum diakui, rahasia yang terbubir, atau seseorang di dalam rombongan bus yang telah melakukan sesuatu yang memicu kemurkaan takdir. Desas-desus menyebar seperti api kecil yang melahap jerami kering, membuat hubungan antar tetangga menjadi tegang. Orang-orang mulai saling memandang dengan penuh selidik, jabat tangan menjadi singkat, dan salam seolah terlipat oleh kecurigaan. Suatu pagi, Pak Rahmat datang ke rumah Siti dengan wajah pucat pasi. Ia bercerita bahwa pada malam saat ia menyetir, sesekali setir bus terasa seperti disentuh lembut oleh tangan lain. Ia mendengar bisikan yang memanggil namanya. Ia sudah menyetir seumur hidupnya, namun belum pernah merasa setakut itu. Ia menambahkan bahwa ada seorang penumpang, pria paruh badan dengan syal, yang menghilang dari daftar penumpang dalam ingatan semua orang. Tak ada yang ingat pernah berbicara dengannya, tak ada yang ingat di mana ia turun. Namun sebuah sepatu sebelah ditemukan tertinggal di bawah kursi, dan di sana terdapat noda lumpur yang aneh, seolah jejak kaki yang berjalan mundur kembali ke hutan. Kabar ini bagaikan batu yang dilemparkan ke permukaan telaga yang tenang. Riaknya meluas, dan semua orang mulai mencari petunjuk. Dukun dan kiai mengadakan ritual yang lebih besar. Mereka menggunakan asu, air suci, dan jimat-jimat kuno. Mereka memanggil nama leluhur, nama roh-roh yang telah berpulang, dan berusaha mencari tahu siapa di antara para penyintas yang telah melupakan sebuah janji.
Di tengah upacara, Nenek Putri duduk membisu, matanya seolah menembus kabut asap. Ia jarang berbicara, namun saat mulutnya terbuka, semua orang diam mendengarkan. Ia bercerita tentang ritual purba, sebuah cara membayar hutang dengan ingatan. Tidak hanya menyebut nama, tetapi harus menceritakan kembali kisah hidup mereka yang hilang dengan segenap hati, termasuk kesalahan mereka, bahkan hal terburuk sekalipun. Jika cerita itu hanya formalitas, tali itu justru akan menjerat lebih kencang. Suatu malam, Siti mendengar ketukan pelan di pintunya. Ia membukanya dan mendapati Adi, yang ia kira masih terbaring tak berdaya, berdiri di sana dengan mata yang redup, namun menyimpan bara. Ia tidak banyak berbicara, hanya menyerahkan secarik kertas lusuh dengan tulisan cakar ayam. Ada seseorang yang tidak diingat. Cari namanya, cari sepatunya. Adi langsung jatuh pingsan setelah itu, seolah telah mengerahkan seluruh energinya untuk menyampaikan pesan tersebut. Siti tahu ini bukan ilusi, ini adalah petunjuk. Ia bersama beberapa orang pemberani pergi mencari sepatu sebelah yang tertinggal di bawah kursi bus. Mereka menemukannya, dan di sol sepatu itu terdapat simbol aneh, lingkaran kecil dengan ukiran sebuah gasing. Simbol itu tidak mirip dengan apapun yang mereka kenal, namun Nenek Putri tersegun saat melihatnya. Ia bercerita bahwa simbol itu milik kelompok kuno, para penjaga buku timbangan antara hidup dan mati. Mereka bukan sepenuhnya manusia, bukan pula sepenuhnya ruh. Mereka melintasi jalan-jalan, memeriksa daftar, dan jika mereka mendapati seseorang hidup namun melupakan orang yang telah tiada, mereka akan mengambilnya kembali dengan menarik tali itu. Siti mulai memahami bahwa bercerita hanyalah sebagian dari jalan keluar. Ada daftar, ada aturan, dan mungkin sebuah kesalahan telah terjadi. Sebuah nama telah terlewat. Ia bersama Pak Rahmat dan beberapa pemuda desa memutuskan untuk masuk ke hutan, mengikuti jejak lumpur kering, mencari tempat di mana sepatu itu mungkin terjatuh. Mereka membawa kemenyan, nasi, dan gasing kayu. Sebelum berangkat, Nenek Putri meletakkan tangan di atas kepala Siti dan berbisik, "Berceritalah dengan seluruh hatimu. Jika kau menyembunyikan sesuatu, tali itu akan tahu." Hutan Kampung Bayang tidak seperti hutan biasa. Semakin dalam mereka melangkah, suara hutan semakin menghilang, seolah segalanya menahan nafas. Angin di antara dedaunan terdengar seperti bisikan, dan bayangan pohon membentuk wujud-wujud aneh. Mereka mengikuti jejak lumpur, melewati batang-batang pohon berlumut, hingga sampai ke sebuah tanah lapang, di mana terdapat pohon beringin lain, lebih kecil, namun dengan bentuk yang mengerikan. Di bawah pohon itu, mereka menemukan jejak, tidak hanya sepatu, tetapi juga sepotong kain tua, jam tangan yang rusak, dan secarik kertas bertuliskan nama, Pak Jaya, sebuah nama yang tak ada seorang pun di rombongan itu mengingat. Saat nama itu dibaca, udara seolah memadat, sebuah lengkingan pelan terdengar, dan kegelapan seakan mengkerut di sekitar mereka. Siti merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat kata-kata penjual permen. Tidak semua yang selamat diizinkan untuk hidup. Mungkin Pak Jaya adalah orang yang telah dilupakan, dan tali itu sedang menagih hutangnya. Tapi mengapa namanya tidak ada dalam ingatan siapapun? Siapa yang lupa? Siapa yang sengaja menyembunyikan? Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan dengan mata merah. Wanita itu menatap mereka seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi masar, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Aku telah melihatnya. Aku melihatnya di bus, tapi aku tidak berbicara. Aku takut." Pengakuan itu bagaikan pisau yang membelah udara. Kebenaran mulai terkuak. Ada yang sengaja melupakan, ada yang menyembunyikan sebuah keterikatan, dan tali itu bukan sekedar keadilan tanpa jiwa. Ia adalah cermin yang memantulkan kesalahan manusia. Saat malam tiba, desa berkumpul. Wanita itu berdiri, menceritakan segalanya. Bagaimana ia melihat Pak Jaya, bagaimana ia menghindar saat Pak Jaya meminta tumpangan, dan bagaimana ia bungkam karena takut terseret masalah.
Kata-kata itu bagaikan batu yang jatuh menimpa tali tak kasat mata. Gasing kayu di tangan Siti berputar melambat, lalu berhenti. Sebuah helaan nafas panjang terdengar, dan dalam sekejap, Siti melihat bayangan samar di sudut halaman tampak memadam. Namun tidak semua berakhir. Ada tangisan, ada penyesalan, dan ada perasaan bahwa harga yang harus dibayar belum sepenuhnya lunas. Bagian kedua ditutup dengan pemandangan yang sunyi. Nenek Putri duduk di tengah halaman, tangannya menggenggam erat syalnya, matanya menatap ke arah hutan, seolah menunggu sesuatu. Siti berdiri di sampingnya, gasing kayu di tangan, tahu bahwa mereka telah menemukan sepotong kebenaran, namun kepingan lain masih tersembunyi di kegelapan. Di kampung bayang, ingatan telah dibangkitkan, namun tali itu masih ada di sana, setipis sutra, namun penuh kuasa. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah cerita yang tulus cukup untuk melepaskan tali itu, ataukah mereka harus membayar dengan harga yang lebih dalam lagi? Bagian ketiga akan menjawabnya, atau justru menarik mereka ke dalam pusaran yang baru. Malam turun seperti selimut hitam yang menindih kampung bayang. Setiap rumah menutup pintu lebih awal, menyisakan keremangan lampu minyak dan lingkaran api kecil di tengah lapangan desa. Udara terasa berat, seolah alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Siti berdiri di tengah halaman, gasing kayu diletakkan di telapak tangannya. Ia merasakan getaran halus setiap kali angin berhembus. Orang-orang berbaris melingkar di sekeliling Nenek Putri. Tatapan mereka adalah campuran antara kelelahan dan tekad. Mereka telah menderita terlalu banyak. Dan malam ini, misteri ini harus berakhir. Nenek Putri berdiri, suaranya kering seperti gesekan daun tua. Kita akan memanggil nama mereka dengan segenap hati. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dihindari. Siapa yang lupa, bicaralah. Siapa yang berhutang, bayarlah. Perintah kuno itu membungkamkan segala bisikan. Siti memutar gasingnya. Bunyi kayu yang beradu terdengar teratur seperti detak jantung, dan ia mulai memanggil nama-nama mereka yang telah tiada. Setiap nama bukan sekadar suara. Siti menceritakan bayangan wajah mereka, aroma masakan mereka, tawa mereka, bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah mereka perbuat, agar ingatan itu tidak hanya di bibir, tapi hidup kembali di dalam hati. Saat Siti menyebut nama Pak Jaya, gasing itu melambat lalu berhenti total. Udara mendadak memadat, angin mati. Dari pinggir hutan, sosok penjual permen muncul. Bukan lagi berwujud manusia biasa, melainkan entitas ramping yang diselimuti kabut dengan mata yang sangat dalam. Ia tidak bicara banyak, hanya mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya muncul seutas benang merah setipis sutra yang melayang di udara. Suaranya seperti gesekan daun kering. Daftar ini salah. Satu nama terlewatkan. Siapa yang lupa, dialah yang harus membayar. Orang-orang mundur ketakutan, namun Nenek Putri melangkah maju tanpa ragu. Ia berkata tegas, "Kami lupa karena takut, karena egois, karena ingin bertahan hidup. Kami mengaku bersalah." Permintaan maaf itu bukan untuk merayu entitas yang tanpa perasaan, melainkan untuk membuka pintu kebenaran. Wanita yang pernah melihat Pak Jaya di bus pun berlutut, menangis sesegukan, mengakui rasa takut dan kebisuan yang ia jaga. Raffi berdiri dan mengaku bahwa ia telah egois, menyembunyikan fakta karena takut terseret masalah. Pengakuan demi pengakuan itu bagaikan jarum yang menjahit kain dosa yang sobek, satu persatu mulai menyatu kembali. Penjual permen itu tidak berburu-buru mengambil nyawa. Ia menyentuh benang merah itu hingga menggulung kembali. Keseimbangan harus dibayar, ucapnya. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia memberikan syarat, desa harus melakukan ritual penebusan, membawa barang-barang kenangan korban ke pohon beringin tempat kecelakaan, menceritakan kisah mereka dengan tulus, dan bagi mereka yang menyembunyikan rahasia harus berdiri di tengah lingkaran api untuk berjanji menebus kesalahan melalui perbuatan nyata. Seluruh desa mematuhi.
Mereka membawa jam tangan rusak, potongan kain, sepatu sebelah, benda-benda kecil namun penuh makna, dan meletakkannya di atas tikar di bawah beringin. Siti memutar gasing, memanggil Pak Jaya, menceritakan bagaimana ia membantu lansia, senyumnya saat memberi kado pada anak-anak, dan suaranya yang hangat. Cerita itu bukan lagi sekadar suara, itu adalah gambaran hidup, aroma nasi dan bunyi langkah kaki. Para pendosa berlutut di tengah api, menangis, memohon maaf, dan berjanji akan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Malam terasa sangat panjang, suara cerita bergema di hutan bagaikan kidung pengantar tidur. Menjelang fajar, angin kencang bertiup. Gasing di tangan Siti bergetar hebat lalu berhenti. Benang merah itu buyar seperti kabut dan bayangan penjual permen memudar. Sebelum benar-benar lenyap, suaranya melunak. Jaga ingatan ini, jangan lewatkan terlupakan. Lalu ia hilang, seperti napas terakhir dari malam yang kelam. Semua orang bernapas lega, meski tak ada tawa. Mereka tahu kedamaian ini dibeli dengan air mata dan kejujuran. Pagi harinya, Kampung Bayang terasa seperti baru saja dibasuh. Luka-luka aneh berhenti muncul. Adi sedar sempurna dengan mata yang lebih cerah. Penduduk mengunjungi keluarga Pak Jaya untuk meminta maaf dan membantu mereka. Raffi dan wanita itu bekerja tanpa lelah memperbaiki rumah korban dan menjaga anak-anak mereka sebagai janji yang ditepati. Pak Rahmat kini mengemudi dengan sangat pelan, dan setiap kali melewati beringin itu, ia berhenti sejenak untuk menundukkan kepala. Gasing kayu itu kini diletakkan di altar kecil balai desa sebagai pengingat. Ingatan harus dijaga dan setiap cerita harus tulus. Nenek Putri berpesan, keseimbangan bukanlah hukuman yang buta, ia adalah cermin. Saat kita lupa, cermin itu memantulkan kesalahan kita. Saat kita ingat, cermin itu menjadi bening. Namun, cerita ini tidak berakhir dengan sukacita yang utuh. Beberapa minggu kemudian, seorang asing melewati desa membawa keranjang permen berbungkus kertas minyak. Ia berhenti di bawah beringin, melihat sekeliling, lalu pergi begitu saja. Orang tua saling pandang dalam diam. Mereka tahu dunia ini masih menyimpan banyak rahasia yang tak terpahami, dan keseimbangan harus selalu dijaga dengan ketulusan. Di Kampung Bayang, kisah gasing dan tali merah ini menjadi legenda, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup adalah anugerah, dan anugerah harus dibayar dengan kejujuran. Siti duduk di dekat perapian, tangannya menyentuh gasing kayu itu, menatap rumpun bambu di mana angin berbisik. Ia tahu, ia akan terus bercerita, menjaga memori mereka yang tak lagi bisa bersuara. Malam tetap berangin, namun hatinya terasa ringan. Mereka telah melunasi sebagian hutang takdir, dan di dalam setiap cerita, mereka yang telah pergi, hidup kembali, setidaknya dalam ingatan mereka yang masih tinggal. Cerita ditutup dengan satu peringatan yang menggantung. Jangan lupa, karena lupa bisa membuat tali itu menjerat kembali.